Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah yang diselenggarakan oleh sahabat-sahabat LTN NU Kota Denpasar, Bali. Semoga sahabat-sahabat terus mengikuti hingga pembacaan dan kajian kitab ini tuntas atau khatam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Min ta'atil qalbi, termasuk dari ketaatan hati. Sebelumnya kita telah membahas contoh atau apa saja yang dikategorikan sebagai maksiat-maksiatnya hati. Kini kita membahas tentang ketaatan-ketaatan hati. Apa saja yang termasuk atau dikategorikan sebagai ketaatan yang dilakukan oleh hati kita. Wa min ta'atil qalbi al-imanu billahi wal yaqinu. Termasuk ketaatan hati adalah beriman kepada Allah, wal yaqinu dan yakin. Wal ikhlasu dan ikhlas. Artinya melaksanakan segala sesuatu semata-mata lillahi ta'ala. Wa tawadu'u dan tawadu'. Tawadu' itu kalau dalam penjelasan atau definisi yang ditawarkan oleh Imam Fudail Ibnu Iyad, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud tawadu' itu adalah menerima kebenaran dari manapun datangnya. Jadi terkadang hal inilah yang sulit dilakukan oleh mereka-mereka yang memiliki kedudukan tinggi, baik dalam segi ilmu pengetahuan, dalam hal jabatan dan lain sebagainya, dalam hal kepemilikan harta yang lebih banyak. Hal ini sangat sulit sekali dan berat sekali dilakukan. Sulit untuk menerima kebenaran dari manapun datangnya. Wan nasihatu lil muslimin, dan menasihati umat Islam. Was-sakha'u dan dermawan. Wa husnudzanni dan husnudzon. Wa ta'dhimu sya'airillah dan mengagungkan syiar-syiarnya Allah. Kemarin kita telah membahas bahwa di antara maksiat-maksiatnya hati adalah tasghir lima azzamallah. Jadi merendahkan segala apa yang sudah diagungkan oleh Allah. Nah, sementara kebalikannya termasuk ketaatan hati adalah mengagungkan syiar-syiarnya Allah. Wa syukru ala ni'amillahi, dan bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Kal islami, seperti Islam, wa ta'ati dan taat, wasairin ni'ami, dan seluruh nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena kalau kita mau menghitung nikmat yang sudah Allah berikan, maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Kalaupun seluruh tinta di lautan kalaupun lautan yang ada di dunia ini, yang ada di bumi ini dijadikan dijadikan tinta semuanya untuk menuliskan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka tidak akan mampu dan cukup untuk menuliskan semua nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Itulah mengapa hadirin sekalian, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak syukur kepada Allah, dan juga tidak ada alasan bagi kita untuk bersikap sombong kepada makhluknya maupun kepada Allah sebagai penciptanya. Wasabru alal bala'i, dan bersabar atas cobaan yang telah Allah berikan. Mislul amrodi, misalnya cobaan sakit, wal mihani, dan ujian-ujian, wa mautil ahibbati, matinya orang yang kita cintai, wa faqdil mali, dan sabar ketika gak punya uang misalnya. Ini penting, ini kita perhatikan. Jadi itu adalah bagian dari ujian itu. Jadi tugas kita adalah sabar gitu. Makanya sebenarnya di dunia ini tuh kita dihadapkan dengan 4 hal. Taat, maksiat, kemudian bala, cobaan, dan kebahagiaan, sa'adah misalnya. Jadi kalau kita diberikan kebahagiaan oleh Allah, maka tugas kita adalah bersyukur, menyikapinya dengan syukur, bukan justru kufur nikmat. Jadi kalau diberikan nikmat atau sa'adah, kebahagiaan, maka tugas kita adalah syukur. Kalau kita diberikan bala, maka tugas kita adalah
bersabar. Tugas kita adalah bersabar. Ketika Allah menguji kita, maka tugas kita ada bersabar. Ketika ada ketaatan, maka harus kita lakukan secara konsisten. Ketika dihadapkan kepada kemaksiatan, maka kita harus konsisten untuk terus berusaha menjauhinya. Wa tasallutin nasi, dan berkuasanya manusia, wasabru ala ta'ati wasabru anil ma'asi, bersabar atas ketaatan, juga bersabar atas kemaksiatan. Jadi bersabar atas ketaatan itu maksudnya kita bersabar bahwa betapa beratnya melaksanakan ketaatan yang kita lakukan selama ini. Begitu banyak cobaan-cobaannya yang menggoda kita supaya kita menjauhi ketaatan tersebut. Demikian juga bersabar atas kemaksiatan. Artinya bersabar untuk terus berusaha, dan betapa beratnya untuk berusaha menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan itu. Jadi sabar tidak hanya pada taat, tapi juga kita harus bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Wasiqatu birizqi minallahi, dan harus percaya terhadap rizki yang datangnya dari Allah. Jadi jangan sampai kita iri kepada rizki yang diperoleh oleh saudara kita, karena itu memang sudah rizkinya gitu, bukan rizkinya kita. Wa bughdud dunya, dan benci dunia. Wa adawatun nafsi wasyaiton, dan memusuhi nafsu dan syaitan. Ini jelas sekali dikatakan oleh Imam Al-Busiri di dalam syair burdahnya, wa khalifin nafsa wasyaitona wa'sihima. Teruslah engkau berbeda atau melawan nafsu dan syaitan, wa'sihima, dan justru kau harus bermaksiat kepada nafsu dan syaitan. Wa mahabbatullahi wa rasulihi wa sahabatihi wa ahli baitihi wa tabi'in wa salihin, menanamkan cinta kepada Allah, kepada Rasulnya, para sahabatnya, ahli baitnya, wattabi'in, dan para pengikutnya, wassolihin, dan orang-orang soleh. Waridha anillahi, dan ridha terhadap Allah, terhadap apa yang sudah Allah tetapkan kepada kita, wattawakkulu alaihi, dan pasrah kepada Allah, wa ghairu dzalika minal wajibatil qalbiyatil munjiyati, dan lain-lainnya berupa hal-hal yang wajib al-qalbiyati, yang bersifat pekerjaan hati, al-munjiyati, yang bisa menyelamatkan kita. Jadi dalam hati itu amaliyah hati itu ada yang sifatnya muhlikat, ada sifatnya munjiat. Kalau mau selamat maka lakukanlah ketaatan hati, kalau sebaliknya maka silahkan kalau kalian mau melakukan kemaksiatan jika hendak muhlikat hati bisa membinasakan diri kita sendiri. Mungkin cukup sekian sahabat-sahabat sekalian. Kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.